wa ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita ada yang habis baik, semayang belum kilanda, puasa apalagi diajak beramal lek-lek baik. Ada orang yang sibuk nyari aja terus. Kadang-kadang tidur dah sempat bermimpi lagi saking kelita. Ada orang yang sibuk menyiapkan akhirat. Pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu takwa. Bekal dunia dengan bekal akhirat itu beda. Bekal dunia itu makan, minum, pakaian, rumah, fasilitas yang lainnya, nak jalan-jalan. Itu bekal dunia. Makan nak lemak, padahal apa yang kita makan tuh segalanya hancur kecuali genjer. Kalau genjer tidak hancur. Ya. Nah. Kita persiapan dunia ini kadang-kadang luar biasa. Di kota kemarin Bu ada menantu nujah mertuanya. Kritis mertuanya. Gara-gara nak ngambil anaknya, mertuanya tidak nyuruh. Salah juga mertuanya, dia cerai ke bininya itu. Pinjamkanlah sebentar. Anak tu lah 15 tahun umurnya. Kalau anak tu tidak betah dengan bapaknya kan balik lagi nyoklat. Akhirnya bertujahan. Mertuanya 61, bapak tu umur 42, mana terlawan. Ini kondisi. Itu gara-gara bekal dunia galau tu. Tapi bekal akhirat, tidak ada lagi guna air putih ni. Tidak ada lagi guna emas melingkar di leher, walaupun buah kalungnya sebesar tinju. Tidak ada lagi guna stombigi, amal itulah yang dibawa. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu mulai malam dilek, mulai maghrib lek, lah masuk bulan Zulhijjah. Araika tanggal 30 Zulkaidah. 3 bulan ini disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu bulan yang mulia. Masjid haram itu masjid yang mulia. Tanah haram itu tanah yang mulia. Zina haram itu zina yang tidak boleh. Bukan zina yang mulia. Kelak zina mulia. 3 bulan itu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Terpisah aja kelak bulan Safar. Itu yang terpisah. Nah bulan-bulan haram ini khususnya di Zulhijjah, apapun amal kita, itu ditingkatkan oleh Allah kualitasnya. Dinaikkan oleh Allah. Hadisnya, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ma min ayyamin ahabbu ilallah, ain yata'abbadalahu fima min asri Zilhijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sana wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih baik yang Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di bulan Zulhijjah sama dengan setahun pahalanya. 1 malam solat tahajud sama dengan pahala solat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun.
Jadi kalau mulai nak tahajud malam dilek, itu pahalanya sama dengan 84 tahun. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau yang sanggup, mulai pagi puasa. Gitu. Jadi apapun yang kita amalkan mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu pahalanya kualitas tinggi. Solatnya lebih baik daripada solat hari ini. Kalau kita sedekah, nilai sedekah lebih baik daripada hari ini. Kalau kita ngaji, ngajinya lebih baik daripada hari ini. Kalau kita zikir, zikirnya itu lebih besar dari pahala dari selama ini. Lalu sunnahnya itu puasa. Ngapa disuruh puasa? Karena puasa itu pagar bagi diri masing-masing. Orang puasa itu tidak hendak berbuat jahat. Berniat jahat tidak. Nyo puasa. Ngapa? Seleronya tertahan, nafsunya tertahan. Orang puasa biasanya lebih banyak ibadah. Masuk puasa tidak sholat, walaupun itu ada. Bulan puasa tu banyak orang puasa tapi tidak sholat. Tapi kerja tu, kerja ngecul kau itu. Awak puasa tapi tidak sholat gitu tuh. Nah, jadi kenapa disuruh puasa? Supaya amal-amal yang lainnya itu terpelihara dengan baik. Amal-amal yang lain itu menjadi lebih baik. Kapan puasanya? Mulai besok. Kita lazim tuh puasanya tanggal 8, tanggal 9. 8 itu tarwiyah. Puasa tarwiyah itu puasa sunnah tapi Rasul belum sempat ngerjokannya. Ada lagi puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9. Orang ngambil haji di situ, wukuf di situ, kita di sini puasa. Itu namanya puasa Arafah. Tapi ada hadis mengatakan puasa itu mulai dari tanggal 1. Niatnya Pak Ustadz, itulah aku sampaikan tadi. Kalau puasa tarwiyah yang tanggal 8 itu, nawaitu saumat tarwiyah. Sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Arafah, nawaitu sauma Arafah lillahi ta'ala. Kalau yang puasa besok, sampai tanggal 7-nya itu, nawaitu sauma ghadin an adai syahri Zulhijjah. Kalau susah ngapalca itu, bahasa Indonesia baik. Sengaja aku puasa besok, puasa sunnah bulan Zulhijjah. Lillahi ta'ala. Yang tanggal 8 sengaja aku puasa besok, puasa tarwiyah. Lillahi ta'ala. Kalau yang Arafah itu sengaja aku puasa besok, puasa Arafah lillahi ta'ala. Itu amal-amal yang disukai Allah. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, fadilah puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan wa saumu asyura yukaffiru sanah madiyah. Puasa hari Arafah menebus dosa tahun lalu dan setahun yang akan datang. Belum berjalan tahunnya, lah ditebus dosanya. Itu puasa Arafah. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram menebus dosa setahun yang lalu. Jadi puasa sarai hari Arafah itu pahalanya menebus dosa tahun lalu, menghalangi kita berbuat dosa yang tahun ke depan. Maka kalau tidak bisa puasa dari besok, aku berencana nih,
Tapi besok ada pesta di Argamur. Aku usahakan lah seminggu-minggu nih berniat nak mulai puasa cubonyo. Baru besok seumur hidup aku tuh nak yang puasa 9 hari itu mulai besok. Rencana belum pernah aku nyubonyo. Karena aku dengar dari ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah dari Abdul Somad, memang luar biasanya. Aku tidak pacak sepacak Tobo itu ceramah kan. Tapi kalau dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tentang puasa sunnah 1 sampai 9 Arafah itu, kalau kita tidak puasa terasonian ruginya. Seolah-olah besar daripada pahala Ramadan lagi. Pahalanya. Walaupun ini sunat bagi kita. Nah, ada rencana besok lada niat ini nak puasa selama 9 hari ini. Mudah-mudahan bukan batas niat baik, memang terrealisasi, terwujud niat untuk hal yang demikian. Nah, kita biasanya aku tuh yang tidak pernah tinggal puasa Arafah tuh terus. Yang puasa Tarwiyah juga jarang aku tuh. Yang puasa tanggal 9 tuh lah. Macam mana kalau tidak serempak Pak Ustaz? Tak usah kita nak merenyeng serempak. Kan tahun-tahun kemarin, di situ kemarin Arafah, kita hari ini. Karena peredaran bulannya itu tidak serentak. Waktu kita tidak sama. Jadi, apakah sah puasa kita? Orang di Mekah ikan. Apakah sah puasa kita? Misalnya di Arafah di Mekah hari ini Arafah, kita besok sah. Karena itu berdasarkan kajian, tidak kelas-kelas kita mengkajinya. Jadi itu. Siapa tahu kan, daripada misalnya nyawit tidak, kerja tidak, nunggu rumah itulah sambil ngasuh cucung. Sayang kita tidak puasa kan, mulai kita puasa. Yang ketiga, bulan Zulhijjah ini pelaksanaan haji. Nah, ada yang agak sedih kita tahun ini, ada 100.000 jamaah haji itu ilegal. Ngapo ilegal? Pakai visa umroh, tidak balik-balik. Nah, itu mestinya lah balik ke sini, tidak balik. Yang model ini jangan ditiru. Ada juga dengan visa kunjungan itu. Nah, itu kalau ditangkap biasanya di Mekah itu akan diproses setelah haji, dikurung dulu kalau tertangkap. Yang berikut dendanya sekitar 200 juta. Lalu selama 10 tahun tidak boleh umroh, tidak boleh haji. Itu dendanya. Nah, kadang-kadang orang banyak tertipu dengan umroh langsung haji. Biayanya dikit, biayanya murah. Nah, itulah yang galak tersangai. Sebab kalau visa umroh itu nak daftar ke hotel lah, tidak bisa. Karena visanya harus visa haji. Itu yang kadang-kadang. Nah, bulan haji ini kita berhaji. Nah, sayangnya penataan haji kita ini masih dengan sistem tunggu atau waiting list. Daftar umur 60, berangkat umur 85, umur 70 mati. Yang model itu tinggal haji badal. Baik lagi, kalau mak bak kita pernah daftar haji, belum berangkatnya lah mati, itu wajib anaknya membadalkan. Macam mana kalau anaknya belum haji? Ia upah dengan orang lain. Banyak travel umroh. Gitu. Nah, ini bulan ini dikenal dengan bulan haji. Kita di sini yang tidak haji, kita kurban. Yang keempat, bulan Zulhijjah ini amal ibadah yang dianjurkan. Yaitu, selama 10 hari bulan Zulhijjah terdapat sejumlah amal yang dianjurkan. 1, meningkatkan kualitas sholat. Baik memperbanyak sholat sunnah
maupun sholat berjamaah. Yang selama ini berselang-selang sholat jamaahnya, usahakan 10 hari ini jangan berselang-selang lagi. Biasanya maghrib sembahyang berjamaah, isya col. Isya berjamaah, maghrib lum. Amo paca maghrib itu langsung ke masjid, jangan dulu balik, kan cuma sejam jaraknya tuh. Tambahkan dengan ngaji. Ngaji dapat, sembahyang berjamaah dapat. Subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi yang nak kita renyengkan dengan dunia ini. Itu jaminan Allah. Tidak usah kita peningkan sholat berjamaah. Jadi kualitasnya ditambah, kuantitasnya ditambah. Kualitas itu sholat kita makin khusyuk. Kalau sholat sendiri itu susah kita khusyuknya. Ngapa susah khusyuk? Namanya seorang galak buru-buru itu. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah, kita rame-rame itu. Dengar bacaan imam luar biasa itu. Pahalanya 27 kali lipat. Berjalan tiap pincang ke masjid, pincang kanan dapat pahala. Pincang yang kiri gugurkan dosa. Segala yang nengok kita naknya daun, naknya semut, naknya batang-batang kayu kelak akan menjadi saksi. Nah, itu kalau kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian membaca Al-Quran secara rutin. Kita kalau tidak banyak baca Al-Quran, dikit baik jadilah. Selesai sholat maghrib, berzikir, tidak sama-sama sorang-sorang. Selesai berzikir berdoa. Selesai berdoa buka Al-Quran. Tidak usah nak berlagunya, batas lagu yang kita baca tullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Ngaji juga namanya tuh. Balik kan tuh. Daripada tidak sama sekali kan tuh. Paling tidak itu tuh. Ngaji tuh. Oleh. Apalagi kalau sejus. Kalau misalnya dari maghrib sampai ke isya itu dapat setengah juz itu. Membaca cepat sejus dapat itu. Itu. Iya. Guru tu pandiri ke? Nyala aku lah baca jadi kita baca Quran. Tidak sempat Pak Ustadz. Minimal baca ayat-ayat yang pacak meruqyah diri sendiri. Apa meruqyah diri sendiri? Mulai dari Al-Fatihah. Sebelum tidur deh. Al-Fatihah. Al-Baqarah 1-5, Alif Lam Mim sampai Muflihun. Sudah tuh ayat kursi. Ingatkan urutannya nih. Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai Muflihun. Kemudian ayat kursi. Sudah tuh Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'ahizna inna sina au ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Tutup dengan kulhu sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Aku ndak kulhunya 3 kali Pak Ustadz, boleh. Itu namanya meruqyah diri sendiri. Niat jahat, pikiran jahat, kita terlindung. Kini nih, kita nih
lah mulai agak sakit-sakit jiwa. Ngapa sakit-sakit jiwa? Kemarin ada kapal tongkang yang ngangkut batu bara tuh numbur pipa minyak bensin di Pulau Ba itu. Why itu berita tuh menyebar. Isilah bensin, pipa Pulau Ba pecah. Ada kemungkinan bensin langka. Menyebar dari WhatsApp, panjanglah antrian tuh. Ini kan gejala kejiwaan ini. Lah rusak jiwa. Padahal tidak mungkin orang SPBU itu tidak nyetokkan bensin. Ngarpo, dari mana nak gaji karyawan? Bangun SPBU itu bukan 100-200 juta, miliaran duitnya tuh. Mungkin minjam duit bank. Amun SPBU-nya tidak jual bensin, macam mana bayar bank? Wayalang kepanjang antrian nak nyari bensin. Padahal normal baik. Walaupun itu pecah, dari Linggau pacak dikirim untuk kota Bengkulu, Kepayang, Rejang, Lebong-Lebong. Dari Padang pacak dikirim untuk Bengkulu Utara, Muko-Muko. Yang selatan pacak dikirim dari Lampung. Aman. Cuman jiwa kita nila rusak. Gara-gara dengar berita-berita yang salah itu. Apa kata arah dusun-dusun tuh, di dusun-dusun minyak yang selama ini 13-12 liter jadi 15, 16. Siapa yang dapat untungnya? Orang lain, kita dapat saronya. Neman antri. Karena apa? Terlalu khawatir. Itu. Jadi kalau kita meruqyah diri kita sendiri, insya Allah aman. Orang kalau tidur sebelum tidur tuh berwudu, minimal baca 3 kul baik, jarang bermimpi buruk. Itu. Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Jarang dia telat sembahyang subuh karena Allah yang menggenggam ruhnya, dan Allah akan ngirim kembali ruh itu. Yang ketiga, apa yang kita perlu perbanyak? Membaca istighfar. Istighfar, bukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kami panjang Pak Ustadz, boleh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha wal hayyul qayyum atubu ilaih. Aku 3 kali baru panjang Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha wal hayyul qayyum atubu ilaih. Boleh. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Boleh. Berapa kali Pak Ustadz? Jangan dihitung kali ya. Itu. Ngaji dak pacak. Uruk abeso. Cuman kacamata ni dak deng pas. Nah, otomatis kali dak pacak ngaji itu. Tak usah kita ngaji, astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Rasul, ndak kamu. Amal yang ringan di lidah, berat di timbangan. Apa? Baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ndak apa-apa. Apalagi kita istighfar. Minta ampun ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, minta ampun. Arti istighfar tuh itu. Yang keempat, bersedekah, berimpak kepada siapa yang membutuhkan. Berjalan ke Pekan Selasa, idap Pekar Ba'a, idak puluh nak kencang nian nawar pucuk ubi itu. Berapa sekebat kak? 1.000. Pacak dak 3 kebat 1.000. Kita tinggal gulai baik lagi. Belilah. Siapa tahu nyo nak beli beras itu. Itu. Kita kalau di supermarket tu mana pacak nawar-nawar. Di sana-sana kita neman ya nawar itu. Atau kita kasih anak-anak yatim tuh, yung si kak. Nah, kak nah, belanja.
2.000, 3.000. Jadilah jangan besar nian. Kelak salah beli pula. Kalau 5.000 kelaknya beli kuota kan itu tuh. Main game dia tuh. Tapi kalau 2.000 bacanya jajan tabung keo kata kita. Nah, itu. Boleh bersedekah namun nyo bukan masalah banyaknya, rutinnya. Aku malas nian Pak Ustadz, tak tahu anak kecil sekarang tuh yang beli lem, beli iPhone, beli komik. Ikon kotak nih. Sebelum subuh masuk 2.000, sebelum subuh masuk 2.000. Pahalanya besar. Yang kelima, melaksanakan kurban. Nah, itu aku katakan dalam khutbah tadi. Mohon maaf, seharusnya rombongan yang haji hajah tuh jadi tuntunan bagi yang belum berhaji. Alangkah lemaknya di Masjid Al-Falah ini terpampang merek. Kurban pertama, haji ini, haji ini, haji ini, haji ini, haji ini, haji. Kurban kedua, hajat itu, haji ini, hajat itu, haji ini, hajat itu. Kurban ketiga, wah seluruh haji hajat di Karang Tinggi kak berkurban gali. Piti saya Pak Ustadz masa 2.300.000 tidak ada duit. Haji baik bisa itu. Yang uang kaya-kaya tuh jangan pula melok sebalung tuh. Sapi sikok nah, taruh sini. Atas nama ku. Seekor sapi. Sianu. Wah, kata orang. Nah itu tadi desa Batur saya katakan tuh. Satu desa tuh 189 sapi, 416 kambing. Sedesa. Puluhan tahun model itu. Ditanya wartawan, ngapo pacak model itu? Karena dikoordinir nabung 10.000 sarai. Dapat apa 10.000 tuh? Beras setengah cupak dia dapat. Beras kini 22 cupak. Setengah cupak 11. Tidak dapat lagi. Ini kondisinya. Apalagi beras berkualitas. Artinya betapa kalau kita ndak bisa jo. Ini kadang-kadang merokok harga 35 sebungkus sarai. Amun 30 harga rokok tuh. Sehari 30. Kalau dalam sebulan tuh 9 juta tuh. Ngapo? Kalau 1.000 hari 9 berapa? 300 kali 10 3 juta kan? 30 kali 300.000. Hampir 1 juta sebulan. Untuk rokok baik itu. Sanggup. Tapi untuk berkorban cuma 10.000 sehari itu. Kalau sebulan 300. Lebih itu. 10.000 tuh. Kalau dia 2.300.000 itu cukup dengan sekitar 8.000 sehari. Cukup itu tuh. Kalau kita nak tabungkan. Bikin yang tabung kurban. Itu. Jadi memang perlu motivasi. Nah. Yang sunnah berkurban itu bedakan dengan adat. Yang kambing dimandikan itu adat itu. Seumur hidup kambing tidak pernah mandi, maka dimandikan. Tembek-embek lah kambing. Jadi kalau tidak dimandikan kambing itu tidak apa-apa. Sudah dimandikan dikasih gincu pulo, samuan pulo kayak yang punya kambing tuh. Sudah di bibirnya di bibir kambing. Dikasih bedak, dikasih cermin. Itu adat itu. Tidak seluruh orang buat, tidak. Nah yang sunnahnya itu cari kambing yang besar. Cari sapi yang sehat. Itu tuh. Nah ini. Itu. Lalu kalau dipotong kurbannya. Boleh tak dimasak di masjid Pak Ustadz? Misalnya dapat sapi 5 ekor. Kalau dia 1 orang 7, orang 35 tuh. Kalau nak digulai di sini untuk panitia tuh makan siang, itu mesti pamit. Sebelum motongnya tuh kan, yang berkurban tuh disuruh hadir tuh. Menyaksikan. Sunnah itu tuh. Nengok kurbannya tuh dipotong.
Diumumkan. Dengan orang yang 35 ini kami umumkan. Kelak kalaulah di cincang-cincang daging ini, pamit minta per ekornya tuh sekitar setengah kilo. Yang tulangnya sekitar sekilo. 5 kilo tulangnya, 2,5 kilo dagingnya. Untuk makan siang panitia di sini. Ikhlas dah. Orang 35 tuh ngomong ikhlas. Cuman 2 orang yang tidak ngomong ikhlas. Lasah itu tuh. Yang 2 orang tidak ngomong ikhlas tuh tahun depan jangan diajak lagi. Nah, ini beragam. Jangan dikecek serius. Artinya kita pamit. Ada di kota dipermasalahkan, Bu. Ngapo? Ngapo yang masyarakat tuh dapat sekantong, yang panitia tuh dapat 2 kantong. Sekarang aku misalnya berkorban. Ngikut korban di Karangtinggi. Aku tanya dengan panitia. Pacak di TF dak PT saya. TF itu transfer. Pacak start. Ini nomor rekening ku TF. Kemudian. Coba panitia melapor. Sapi yang dapat Pak Ustad. Karena foto akak video. Au. Pak Ustad. Sapi kak 2 hari sebelum motong lah diatat ke. Au. Yang nyari sapi panitia. 2 hari sebelum dipotong tuh. Nggak ditunggu sapi itu. Kamu tidak ditunggu maling uang. Nggak dikasih minum. Nggak dikasih upan. Nggak disabit. Panitia galau ngelankannya. Pas yang hari berkorban. Diumumkan. Mohon yang berkorban hadir. Itu pun kadang-kadang tidak hadir. Atau perwakilan. Perwakilan hadir. Sapo ngelan motong ini. Panitia tu galau. Lah semenanggung itu panitia. Tidak dapat daging lebih. Berhenti jadi panitia. Jangan pula pelit IG. Dak di kota maksud aku. Ada protesnya itu. Bukan mudah kerja panitia tu. Nyari sapi. Mana ada sapi di arah Karangtinggi ini. Mana nyarinya sampai ke Lubuk Durian situ. Sampai ke Priukan situ. Nyari. Artinya. Memang dikerjakannya. Nah kalau panitia dapat agak lebih dagingnya. Boleh. Yang tidak boleh itu nyemukil. Ada bahasa kita nyemukil. Nyemukil kan? Apa nyemukil? Yang keting ke bawah kan tidak dimakan uang, tidak dibagi uang kan? Tidak boleh itu. Minta aja diumumkan. Ini kaki kikil ini ada yang tidak ada. Peserta kurban ini tidak ada. Biasanya ada yang tidak pacak ngolahnya tuh. Tidak dia. Nah bagikan. Kalau dia 5 kali 4 kan 20 potong. Jangan pula nak galau. Jadilah sepotong kaki itu. Kikil tuh untuk seorang sekeluarga. Ini nak galau tamak ego. Untuk hal-hal ini. Ya tidak boleh itu tuh. Kalau nyembunyi-nyembunyi. Namanya tuh nyemukil. Tidak lemak ngecek maling itu. Itu. Itu amalan-amalan Zulhijjah. Sampai di sini ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya.
Ah. Ika tene namanya Wati misalnya. Ini Nanang namanya Alip. Alip kak Islam kan, Kristen. Ah, ini namanya Apo Stefanus, Kristen. Wati kak Islam. Nak nikahnya nih. Jadi lanang nih masih Islam dulu. Masih Kristen. Ah, TNK masuk Kristen. Ah, TNK masuk Kristen, maka dia murtad. Nah, murtad namanya. Murtad keluar dari Islam. Badu nikah, nye masuk Islam lagi. Dia jadi aku murtad, aku kena nikah bae. Lanang kak tetap miskin. Maka dengan sendirinya pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Kalau masih nikah, hubungannya itu zina. Siang malam betina itu berzina kerjanya. Yang iyalah, walanya masuk Islam lagi boleh. Tapi kalau tidak cerai dengan lakinya, nikahnya itu batal. Lah ya, kalau tidak cerai, hubungannya dalam Islam itu zina. Karena suaminya itu bukan muslim. Gitu. Agamanya tetap Islam, tapi berzina tiap malam, tiap sarai. Anaknya itu urusan anak suci, anak tuh. Anaknya masuk Kristen, masuk Islam, ya ada masalah. Yang ikut maknya masuk Islam, bagus. Nangis ke bapaknya, Kristen, dia ada masalah. Itu terkadang. Kalau maknya kuatnya ikut maknya tuh. Tapi kalau dia bubar agamanya, itu nikah. Nikah tuh harus lanang ikut Tino atau Tino ikut lanang. Ketika itu bubar, maka itu hukumnya bubar nikahnya. Orang Tino Islam masuk nikah dengan non muslim, hukumnya sudah haram. Tidak boleh. Kecuali kalau lanang nih tadi yang Kristen masuk Islam, bagus itu. Jadi tidak bisa itu. Kalau dia tetap nikah, Tino ini balik lagi ke Islam. Aku karena nak nikah baik, masuk dia Islam lagi. Bagus masuk Islam itu. Tapi kalau dia tidak cerai itu, maka itu dalam Islam dihukum zina. Karena rumah tangganya itu dengan sendirinya bubar gitu. Putus hubungan nikahnya. Oke. Ada yang lain? Bubar nikah itu tuh. Iya. Iya. Masih zina juga dia. Lanang tuh ngicu. Iya. Dalam agama kita namanya pasak. Rusak. Ikatan rumah tangganya tuh rusak. Karena dia sudah beda agama situ. Ada yang model itu tuh. Waktunya nikahnya masuk Islam. Masuk Islam dia. Begitu sudah nikah, yang lanang tadi keluar lagi dari Islamnya, Kristen. Ya, kalau dia tidak cerai, maka hubungannya zina. Itu walaupun dalam rumah tangga itu Islam. Kalau dalam negara kita tidak ada masalah, buku nikahnya ada, ya sah saja aturan negara itu tuh. Kalau aturan Islam, maka pasak rusak ikatan rumah tangganya. Hubungannya kalau dia berhubungan suami istri, itu hubungannya zina namanya. Itu kalau dalam Islam. Anak itu kalau misalnya hamil di luar nikah, pas ditanya sapo, lanangnya nangis jatino tuh. Sapo? Uang 17, kata la ilaha illallah. Tidak ada yang tidak bertanggung jawab orang 17 tuh. Maka anak tuh tetap anak yang suci. Dia ada masalah tuh. Anak itu tidak masalah. Termasuk yang ini tadi, mak banyak non muslim misalnya, Kristen. Ada baik anaknya masih Islam. Ini maknya Islam, baknya Kristen, baknya Islam, maknya Kristen, maknya Islam, baknya Kristen. Anak itu tetap suci.
Kemana anak itu besar pengaruh kedua orang tuanya. Kata maknya kau masuk Islam. Dah usah ngejo-ngejo bapak kamu tuh. Itu. Kata bapaknya, aku bapak kau. Dah usah ikut mak kamu. Ini misalnya tuh. Masuk Kristen dia. Itu. Tergantung dengan siapa yang ngajak begitu, siapa yang kuat pengaruh. Tapi anak itu tetap suci hukumnya. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu suci hukumnya. Tidak ada distatuskan Islam, tidak ada status. Tapi anak itu suci. Yang mempengaruhinya itu lingkungannya. Bisa jadi orang tuanya. Bis? Ada lagi? Cukup? Masih ada 10 hari lagi untuk kita berpikir berkurban. Duit banyak bakal habis, duit dikit bakal habis. Kita tutup dengan ngapo disuruh beribadah 1 sampai 10 tadi. Apa yang kita dapatkan? Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau mulai malam kita mulai tahajud, walaupun cuma 2 rakaat. Mulai baca-baca Al-Quran dikit misalnya. Kemudian sholat kita perbaiki yang selama ini sunat, qabliyah, ba'diyah. Jarang dikerjakan, mulai aktif. Mulai besok puasa. Maka itu wujud cinta kita kepada Allah. Yap. Jadi kadang-kadang aku tidak paham tuh. Kita kan numpang sambutan, jadi siko sapi, jadi kan penglalai. Kok mereka dah beli non? Kurban itu 1 orang 1 ekor kambing. Kalau dia 1 sapi 7 orang, itu sama dengan 1 ekor kambing juga. 1 sapi 7 orang itu sama dengan 1 ekor kambing juga. Tapi sama-sama supaya dagingnya banyak. Maka nyembelinya itu dengan disebut nama orang 7 tadi. Rabbana taqabbal minna wa min Syanu bin Syanu, Syanu binti Syanu, Syanu bin Patakabbal ya Karim, saat dipotong. Amun kambing 1 orang itu 1 orang. Kalau dia sapi, ada catatannya kalau kami itu sapi ini kurban siapa? Ini nah daftar namanya. Maka yang nyembelinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dibacakan doa. Allahumma haza minka wa ilaika. Fatakabbal min. Syanu bin Syanu, Syanu binti Syanu. Tatrakal ya Karim. Set dipotong. 7 orang. Nah, pahalanya sama.
Masuk macam mana? Oh. Kalau yang namanya pahalo tu, jangan kita pikirkan dengan otak kita. Orang ngecek, kurban tu kendaraan kita. Jangan dibayangkan kendaraan cak setom, cak motor. Siapa nak naik sapi di surga tu siapa? Jadi namanya kendaraan tu alat supaya kita gacang sampai. Jadi Bengkulu ke Sika, kalau lewat tol tu, tidak sampai 20 menit kini dari rumahku tu. Walaupun berjalan, itu jalan tol, iya setengah hari juga, maka pakai mobil. Kendaraan itu mempercepat namanya. Nah kita kelak mestinya hitung-hitungannya terhambat. Tapi karena kita berkurban, ada catatannya. Ini dipercepat, ini peserta kurban. Pindahkan yang peserta kurban yang bagian depan. Ini berapa kali? Ini tiap tahun dia berkorban. Pindahkan. Ini sekali seumur hidup. Itu beda-beda lagi dia. Ada yang cuma sekali seumur hidup. Ada yang tiap tahun berkorban. Beda-beda pahalanya. Jangan kita bayangkan aku tiap tahun sapi mana nak aku tengok. Bukan itu. Jadi iya, itulah kendaraan kan. Bukan kendaraan yang kita numpang, tapi nanti akan dibagi-bagikan pahala itu untuk supaya mempercepat kita. Bukan yang kita naikkan. Bukan kita naik kambing kita tuh bukan. Pahalanya sebanyak bulu di kambing itu. Ama uang 7 bagi 7 pahalanya tidak. 7 orang itu pahalanya tidak seperti yang kita bayangkan. Itulah yang saya katakan. Kalau misalnya saya bini saya 4. 1 bini banaknya 5. 4 ke 5 20. Tambah bini 4 24. Tambah aku seorang 25. Aku nyembeli kambing siko. Maka pahalanya sama dapat 25 tadi. Allah tu tidak cak kita perhitungan. Allah tu maha pemurah, maha pengasih. Apa susahnya Allah ngasih kita pahala? Nah, itu yang kadang-kadang kita ni sego ni galak perhitungan. Jangan kita bayangkan bahwa kendaraan kita itu akan kita naikkan di situ, tidak. Tapi kendaraan itu akan mempercepat kita. Masuk sama kelak yang tidak berkorban. Dua tidak ada. Yang berkorban itu akan dihimpunkan. Barisannya mungkin agak maju. Kelak dihilang lagi. Ini berapa kali? Ini 3 kali. Ini berapa? Ini tiap tahun. Yang tiap tahun agak ke depan lagi. Itu. Ini apa? Yang sekali seumur hidup. Ini sekali belakang ininya. Wala berkorban. Yang tidak berkorban belakang itu. Itu kira-kira. Jadi itu kita agak cepat. Itu kendaraan kita karena hitungan-hitungan kurban. Kira-kira model itu. Bukan kita naik sapi, naik kambing. Itu tidak. Alangkah kuda. Ayo. Ada lagi? Sebentar Pak. Si ada paham deh pertanyaan deh. Jadi yang terpotong nih tadi, kalau kita mencintai Allah dengan sholat, puasa, ngaji tadi, apa yang kita dapatkan? Allah akan mencintai kita. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara kurban. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara puasa. Coba tengok orang berangkat haji. Ada yang tidak jatuh miskin? Tidak ada. Ngapa? Karena itu jaminan Allah. Wa yaghfir lakum zunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita ni tidak ada yang tidak berdosa. Dengan seperti itu, kita ni mau tidak mau bakal mati itulah. Persiapan kita dengan hal seperti itu luar biasa. Maka selagi masih sempat melaksanakan, laksanakanlah. Kami baik Pak Ustadz. Badu Ustadz ceramah tu wang 3 yang tak puasa. Nak kita sorang-sorang. Jangan galak ngijo orang.
Kita ni sibuk. Ngapa saya di pagi? Aku lu masih. Aku. Mencol de uang nak puasa aku col juga. Lah nak ngapa orang? Orang-orang kita. Aku nak sebenarnya. Cuma tidak paham niat itu baik. Tidak kita baca niatnya itu dalam hati. Aku nak puasa besok ya Allah. Seperti kata Pak Ustadz kemarin itu. Lah niat lah itu tuh. Itu kondisi kita. Tidak kita harus lapatkan nawaitu somarodin an adai syahri zil hijjah sunnatalillahi ta'ala. Mana ngapal itu? Sampai ke sembiang subuh masih nak ngapal itu juga. Urung puasa. Itu tuh. Jadi ini amal-amal kita. Jadi paling tidak, belum ndak puasa sunat, kuatkan untuk sholat berjamaahnya. Bukan, lanang tuh sholatnya di masjid. Itu namanya lanang soleh. Kalau lanang soleha, sholatnya di rumah. Jadi kalau ada lanang sholat di rumah, itu nama laki-laki soleha. Demikian ya. Makasih, mohon maaf. Apa lagi? Macam mana? Dia tuh tergantung dengan kebutuhannya. Misal, masjid kita ni kan apa yang kurang lagi? Ambal lah berlebih. Kipas angin lah beli gat-gale. Corong bigi. Artinya kan tidak ada organnya. Kita nengok anak yatim tuh tasnya masukkan pensel umpan. Masukkan buku, terjolor buku. Lah rusak tas. Nyuk kalah dengan anak yatim. Itu kira-kira. Tapi kalau masjid kita ni masih terutang nak beli tanah. Atap masih atap sebelah, yang sebelahnya tu terpal atapnya kalau hujan bocor, kasihkanlah ke masjid. Nah itu untuk kalau nak nengok abdolnya. Jadi kalau masjid kita lah luas seperti ini dengan kondisi nyaman, masuk duit tuh kelak tempatnya ke bank gitu tuh, tidak berputar duit gitu. Tapi kalau kita ngasih anak yatim dengan tas Kak Nayung, tas gak tuko betas dia riang dapat tas seperti itu. Dan dia bisa memanfaatkannya. Dan itu lebih penting begitu. Tergantung dengan situasinya. Tengok yang seperti itu. Oke, habis? Nyuk ke atas. Ya. Tengok kepentingannya. Kita tengok ngape pucatnya mekan tu. Ada apa kata kita kan? Orang ngecek, lah dua arai, col beberas, astagfirullahalazim, gitu. Kita tunjuk duit, nah, kata kita, 200.000, belilah beras, tambah kencang dia nangis, ngapo, saking keterharunya, itu kan pentingnya tuh, pacak makan luar biasa, berdosa kita kalau ada orang di sebelah kita tidak makan kita, kekenyangan. Tidak boleh. Ya. Habis? Ayo. Habis? Oke, makasih ibu-ibu. Ya. Orang jual tanah orang. Nak nanya ke siapa maksudnya? Ngambil tanah orang tuh, naknya selebar ini baik. Itu resikonya 7 lapis ke bawah tuh
bakal dikalung. Apalagi jual tanah orang tuh kan sama ngambil. Baranglah terjual, tidak bisa lagi karena itu sudah milik pembeli. Perkara yang jual tuh dosa tanggunglah dengan dia. Kita nak nanya, kemana nanya lagi? Barang itulah disertifikatkan kawan. Ya sudah. Yang punya tanah ikhlas Pak. Naknya ikhlas atau tidak. Hukum Allah ini tidak bisa digantikan. Orang jual tanahku. Sah tanahku. Nyoki cuy misalnya aku kan. Tanah kau tuh dijual kawan. Astagfirullah. Ikhlas dah. Baranglah sudah ikhlas. Hukum Allah tidak akan berubah. Karena itu ayat yang mengatakan bahwa ngambil tanah orang. Itu 7 lapis tanah ke bawah itu akan dikalungkan kepada dia. Bukan cerita bohong yang kuburannya itu sempit itu tuh. Dimasukkan, tidak pas. Digali sini, digali. Masukkan lagi, tidak pas. Itu bukan cerita bohong. Ada kejadian model itu tuh. Akhirnya dilipat-lipat lama dari itu tuh. Itu bentuk daripada kezaliman kita kepada orang lain. Jangan geser batas, jangan itu. Tapi kalau orang ngambil tanah kita, ngapo pindah batas nih? Bukan disika batas kak, sika. Same lah ngeser lah. Ngambil sama lah. Ini tanah. Aman tanah ini tanahku kan sika. Pakai pacang kan. Ikat dipasang sika. Lah masuk tanah orang. Ini tidak boleh itu tuh. Apalagi sampai jual. Nggak ikhlas atau ikhlas. Hukum Allah tidak akan berubah untuk hal demikian. Karena itu sudah jelas. Na'udzubillah min zalik, kita berlindung dari hal-hal yang demikian ya. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita sudahi dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal